Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Aprilia sebagai Ketua Kelompok dari Program Mahasiswa Wirausaha dari Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan tentang bagaimana pembuatan loose batch yang ramah lingkungan. Poin pertama itu adalah apa itu loose batch. Di era fashion modern sekarang, aksesoris telah berkembang menjadi elemen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri yang unik. Kebutuhan terhadap aksesoris yang menarik dan penuh nilai seni terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak, anak remaja, dan orang yang ingin tampil lebih fashionable dan berbeda. Sedangkan menurut penelitian dari McKinsey Company tahun 2020, lebih dari 70% konsumen di bawah usia 30 tahun mengungkapkan bahwa mereka mengikuti akun brand di media sosial untuk mendapatkan inspirasi untuk berbelanja. Tren ini menunjukkan bahwa konsumen kini mencari produk yang tidak hanya estetis tetapi juga memiliki gaya hidup mereka. Nah, karena melihat peluang besar ini, kami sebagai kelompok mahasiswa Universitas Negeri Padang memutuskan untuk mendirikan usaha aksesoris handmade berbasis manik-manik yang diberi nama Loose Batch. Nama Loose itu dipilih karena memiliki makna indah dan mewah, mencerminkan kualitas aksesoris yang elegan dan eksklusif. Loose Batch berfokus pada pembuatan berbagai jenis aksesoris handmade seperti gelang, kalung, cincin, anting, hiasan rambut, yang semuanya itu dibuat dengan kreativitas tinggi dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Sedangkan menurut konsumen memilih produk yang dapat dipersonalisasi karena mereka merasa lebih terhubung dengan produk tersebut gitu. Loose Batch tidak hanya menawarkan produk siap pakai, tapi juga layanan custom order di mana pelanggan dapat memesan aksesoris sesuai dengan keinginan mereka seperti desain, warna, hingga tambahan inisial nama. Usaha pembuatan loose batch ini tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan uang profitabilitas, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui usaha ini, kami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan membuka peluang pekerjaan baru bagi pengrajin, terutama di bidang kerajinan tangan. Kami juga ingin mendorong pelestarian budaya lokal melalui produk-produk kreatif yang menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Dengan memperkenalkan kerajinan manik-manik sebagai produk souvenir, Loose Batch bertujuan untuk memperkenalkan keunikan budaya Indonesia kepada dunia luar. Sebagaimana yang diungkap Kotler tahun 2019, usaha yang sukses tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, Loose Batch berupaya untuk menjadi usaha yang tidak hanya mengungkapkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi masyarakat, baik dari sisi pemberdayaan ekonomi maupun pelestarian seni kerajinan tradisional. Nah, selanjutnya apa-apa saja produk yang dihasilkan dari pembuatan loose batch ini? Produk utama loose batch adalah souvenir berbahan dasar manik-manik yang dirancang secara kreatif. Beberapa produk yang ditawarkan meliputi gantungan kunci manik-manik, aksesoris tas seperti hiasan tas dan pin, gelang, kalung, manik-manik yang dapat dipersonalisasi. Kemudian ada yang terakhir, hiasan living dengan desain yang elegan. Mungkin ini kami akan nanti menggunakan kawat bulu. Setiap produk dibuat dengan tangan dan dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan, baik dalam hal desain, warna, maupun dengan tema acara. Produk Loose Batch mengusung tingkat inovasi yang tinggi dengan terus mengembangkan desain-desain baru dan mengikuti tren pasar atau yang lagi ngetren di media sosial. Keunikan produk ini terletak pada kemampuannya untuk dipersonalisasi, memberikan pengalaman unik bagi para pemakainya, seperti konsumen yang ingin memiliki barang dengan desain khusus sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini menjadikan Loose Batch memiliki unique selling point atau USP yang kuat karena konsumen tidak hanya membeli produk tetapi juga mendapatkan barang yang dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain itu, Loose Batch sangat mendukung penggunaan bahan lokal dalam setiap produknya dan tidak hanya menjamin kualitas bahan yang digunakan tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan berkelanjutan di industri kerajinan tangan. Sebelum membuat proposal pembuatan loose batch ini, tentunya kami akan menentukan siapa target pasar dari usaha ini. Target pasarnya di sini adalah
usia 18 sampai 40 tahun, terutama kalangan muda yang tertarik pada produk unik dan kreatif. Yang kedua ada konsumen di daerah urban dengan tingkat pariwisata yang tinggi seperti kota-kota besar dan kawasan wisata, terutama di sekitar UNP. Yang ketiga ada pelanggan yang mencari produk berbasis kerajinan tangan, menyukai produk yang berkesan personal dan peduli pada keberlanjutan serta keunikan produk tersebut. Yang kedua ada targetnya. Target pasar utama Loosebed ini adalah konsumen muda hingga dewasa yang berusia 18 sampai 40 tahun yang mencari hadiah atau souvenir unik seperti ulang tahun, pernikahan, atau oleh-oleh khas. Kami juga menargetkan pengunjung dan wisatawan yang datang ke daerah dengan tujuan untuk membeli produk kerajinan tangan yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Untuk mencapai target penjualan dari Loosebed ini, tentunya kelompok itu memiliki strategi pemasarannya. Strategi pemasaran Loosebed ini difokuskan pada pengenalan produk melalui media digital dan partisipasi dalam acara-acara komunitas serta pasar kreatif. Penggunaan platform e-commerce juga menjadi bagian penting dari strategi kami untuk mencapai pasar yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan pemasaran yang berbasis pada media sosial, kami dapat meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen yang lebih muda yang cenderung lebih aktif di dunia digital. Selain media sosial, strategi pemasaran Loosebed juga mencakup saluran distribusi yang beragam, termasuk kemitraan dengan toko-toko fisik yang menjual produk-produk kerajinan tangan dan aksesoris. Kami juga melakukan promosi melalui kolaborasi dengan influencer lokal yang mengikuti pameran serta bazar kreatif yang dapat menarik audiens yang lebih luas dan tertarik dengan produk kami ini. Hubungan pelanggan kami yang sangat dijaga dengan memberikan pelayanan yang personal dan penawaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Data pendukung menunjukkan bahwa partisipasi dalam pasar kreatif dan acara komunitas dapat meningkatkan penjualan hingga 30% selama periode. Sementara penggunaan platform e-commerce memperluas jangkauan produk secara signifikan dengan 40% penjualan berasal dari online shop dalam beberapa bulan terakhir. Strategi ini tidak hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga menggabungkan berbagai saluran distribusi dan promosi untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu produk unik dan personal, bahan ramah lingkungan, dan melakukan pemasarannya itu dengan digital aktif. Yang kedua ada weakness, masih dalam tahap awal produksi atau masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan opportunities-nya tren DIY dan personalisasi, pasar souvenir yang terus tumbuh. Yang terakhir ada threats, kompetitor massal, fluktuasi harga bahan baku. Di pasar souvenir terdapat beberapa kompetitor yang menawarkan produk serupa, namun sebagian besar masih terbatas pada produk massal yang tidak memiliki nilai unik dan dipersonalisasi. Loosebed memiliki keunggulan dalam hal desain kreatif dan penggunaan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan, yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang menginginkan produk yang tidak hanya cantik tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kompetitor lainnya juga seringkali mengabaikan kualitas produk atau kesan personal yang dapat diberikan kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu bagaimana rencana atau rancangan operasional yang dilakukan oleh kelompok terhadap usaha ini. Yang pertama ada tahap produksi, yaitu manual oleh tim dengan kontrol kualitas yang ketat dari Universitas Negeri Padang. Yang kedua, jam operasionalnya itu fleksibel berbasis dengan pesanan. Yang ketiga ada SDM, yaitu menggunakan 6 anggota tim dengan pembagian tugas yang masing-masing itu secara kompleks. Yang pertama ada produksi, promosi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian administrasinya. Yang terakhir adalah distribusi, yaitu menggunakan dengan sistem online dan offline, yaitu dengan event, bazar, kerjasama toko, dan melalui e-commerce. Nah, kalau yang disebut dengan usaha itu pasti adanya rencana keuangan atau rancangan keuangan ke depannya itu bagaimana. Di sini untuk Loosebed yaitu ada komponennya seperti bahan baku, per bulan berapa, peralatan produksi, operasional lainnya, total modal awal. Nah, untuk bahan baku itu ditargetkan sebesar 4 juta, sedangkan untuk peralatan produksi itu ada 500.000 dan operasional lainnya itu ada 100.000. Jadi total modal awal yang digunakan itu ada 4.600.000. Sedangkan dari hasil analisis
harga jual per unitnya itu ada 18.399. Produksi per bulannya itu ada sekitar 300 pieces. Pendapatan per bulannya itu ada sebesar Rp5.519.999. Sedangkan laba bersih yang didapatkan dari penjualan itu ada 919.000. Jadi BEP unitnya itu kurang lebih 38 unit.